Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang kami hormati, dan ada satu bapak, Pak Ramadan yang kami hormati. Sebelumnya mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sampai sore hari ini Allah memberikan suatu kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang betul-betul istimewa, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Oleh karena itu wajib kita syukuri, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan dan juga uswatun hasanah kepada kita semuanya, dan moga-moga kita bisa mengikuti apa yang menjadikan diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang berbahagia, tadi saya itu habis ngimami di sini, pulang pit-pitan. Mumpung durung udan atau mumpung sampai sana. Pulang lagi ngaji untuk sak kebet, bunyi ngebel. Alhamdulillah, yes. Bisa Pak, bisa, alhamdulillah, insyaallah. Tadi ngaji tak tutup, kerekep terus mrene. Katanya buning tak tunggu Pak. Tak golek urung ngono. Tuh alhamdulillah bisa apa yang diminta oleh Ibu Neng, insyaallah kami bisa melaksanakan. Durung doa petang tadi. Biasanya kalau saya Jumat itu malamnya itu baca surat kahfi, kemudian baca salat Nabi sebanyak-banyaknya. Salat Nabi itu kalau saya hari khusus hari Jumat itu zikirnya itu mbah neng ngendi wae mlaku-mlaku nang alun-alun nyepeda. Kalau saya Jumat itu dari rumah ke masjid itu mlaku, tak manfaatkan baca sholawat Nabi itu sebanyak-banyaknya. Tadi aku pit-pitan ya padha wae. Kalau di rumah humbah-humbah itu juga sama. Karo nyapu itu sampai itu. Ini zikirnya itu pada hari Jumat itu ya, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Terbanyak apa sedekah. Sekarang ada namanya Jumat berkah ini. Makanya sekarang itu banyak sekali orang yang bersedekah. Nah kalau di sini non sewu ada semacam ada penilaian yang plus, karena apa? Dibagi, ada petugasnya memberi, ini masukan saja, bagus. Lainnya kalau di Masjid Agung itu royoan. Ini di sini itu bagus, di Masjid Bintoro juga royoan, di masjid ini Kesampangan pun juga semacam itu. Kalau di Darussalam kok roda apik, diwenehi. Lah ini dipertahankan semacam ini. Karena hari Jumat adalah hari yang sangat bagus untuk bersedekah. Ini banyak sedekah sekali. Ibu bapak yang berbahagia, saya tuh ngomong apa ya? Tadi sebagai mukadimah tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan surat At-Tin itu
Sungguh aku jadikan khalaqnal insana, jadikan manusia, khalaq itu menjadikan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya makhluk, sebagus-bagusnya ciptaan. Ini manusia. Coba nak jenengan gale, jangan perhatikan manusia dengan ciptaan Allah yang lain itu kira-kira piye. Manusia itu makanya ada nanya kepala yang di atas, orang kepala kan yang ngisor atau sejadah. Itu manusia indahnya di situ. Jadi keistimewaan di situ, sehingga kalau kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala direndahkan, menghamba kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini kalau kita pegang betul-betul ini akan terasa di hati kita ini. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku jadikan, kami ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu memberikan suatu kenikmatan yang sangat istimewa, kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang sangat besar sekali. Apa? Nikmat iman. Ini kita pegang betul-betul. Nikmat iman itu sangat-sangat indah sekali. Jadi kalau kita sudah beriman betul-betul, ini dalam kondisi apapun saja itu kita nikmat. Ini kan apa? Nikmat betul-betul imannya itu, sehingga akan terasa. Nah, ini bagaimana untuk bisa mengasah nikmat iman itu bagaimana? Nah, ini banyak sekali itu. Salah satunya ini selalu datang ke pengajian. Ini akan ngasah iman, menebalkan iman, menguatkan iman. Dan kalau orang itu sudah imannya kuat, itu boleh dikatakan segala-galanya akan kuat juga. Ini tergantung pada imannya kita masing-masing. Oleh karena itu kalau imannya kuat berarti ada besertanya apa? Sabar. Jadi yang mengikuti itu sabar. Kalau sudah iman kuat, otomatis sabar akan mengikuti belakangnya. Lah kalau sudah sabar mengikuti belakangnya, kita diterpa apa saja itu rasanya sabar itu akan menyertai. Dalam gundah gulana itu kita sabar. Dalam situasi apapun saja sabar. Ini akan menyertai di belakang iman tadi. Lah kalau sudah sabar ini betul-betul sudah menyertai iman, ini ahsani taqwim akan terasa itu. Terasa betul. Kalau sehat orang itu beriman, dia mengatakan alhamdulillah aku sehat. Kalau ditimpa sakit, mereka juga sabar, dan Allah juga memberikan balasan. Siapa yang sakit sabar, balasannya adalah di surga nanti. Dengan catatan apa? Selalu istighfar. Makanya hubungannya orang sakit, banyak-banyaklah istighfar. Jangan gersulo. Kalau gersulo berarti sabar tidak menyertai, iman tidak atau berkurang. Jadi kalau orang beriman itu kalau sakit itu ya boleh dikatakan asalnya tidak ada komunikasi, ada rekan-rekan, ada teman-teman yang silaturahim, nyambung silaturahim. Ini gara-gara sakit. Ini. Kemudian biasanya orang rezeki gandeng loro, sing wong pejabat-pejabat nak sing loro digawake apa parsel apa kuwi.
Ada semacam itu. Itu berarti ada sedekahnya. Dan kemudian yang mereka yang besok itu otomatis mendoakan kepada si sakit. Ada komunikatif antara yang didoakan yang sakit dan yang waras. Ini nikmatnya iman di situ. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa merasakan nikmat iman, itulah ditepa apa saja pesertanya sabar akan menyertai nikmat sekali. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa memberikan moto-moto atau tambah-tambahan atau finansi-finansi yang bisa menguatkan iman itu? Illal ya'budun, hanya kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu betul-betul jangan yang dipandang sebagai ibadah mahdhah yang sudah ditentukan, ya jelas tuntunannya, tapi ada ibadah yang hubungannya dengan manusia. Ajalah yang orang yang pandai mengatakan horizontal dan vertikal. Hablum minallah, hablum minan nas. Adanya khas, adanya ammah. Adanya mahdhah, adanya ghairu mahdhah. Itu hampir sama, itu hanya bahasa-bahasa saja itu. Yang utama-utama itu apa? Ibadah-ibadah yang utama itu kita tahu. Kita ambilkan sholat lah misalnya. Sholat itu sebagai utamanya. Diwajibkan sehari semalam sekian kali. Lah untuk menambahkan ibadah sholat supaya ada nilainya lebih plus lagi, ditambah apa? Sholat sunnah. Jadi sholat wajib yang sudah kita lakukan ditambah lagi supaya apa? Ada nilai plusnya lagi, ditambah dengan sholat sunat. Itu hadisnya saya lupa, hanya bahasa gini, siapa yang sholat sunat rawatib 12 rakaat itu dibangunkan rumah di surga dengan dawam itu ngajek. Jadi di mana waktunya itu? Zuhur itu 4 rakaat. Sebelum zuhur, qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Terus ba'da zuhur 2 rakaat. Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat. Sebelum subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Dan ini jangan ditinggalkan. Rasulullah itu kalau musafir itu yang qobliyah zuhur, kemudian ba'da zuhur itu sering dikatakan, tapi yang satu qobliyah subuh tidak pernah tertinggal. Ini Rasulullah semacam itu dalam musafir. Karena apa? Nilainya sangat-sangat tinggi sekali. Ada yang mengangkat itu sebagai sholat fajar. Jadi orang Islam itu sugih. Sholat 2 rakaat saja, sholat fajar itu dunia seisian itu milikmu. Makanya ada geguyon gitu. Siapa sing paling sugih? Wah, Pak iki komplit ora, sing sugih wong Islam. Siapa misalnya ini? Loh kok iso? Gimana itu? Mereka sholat qobliyah subuh, sholat fajar. Nilainya dunia seisinya. Ngono iki apa akeh banget kok. Lah ini kalau dasarnya imannya kuat, tahu yakin, ia tuh merasuk di hati, tidak akan ditinggalkan qobliyah subuh. Lah kalau kita rutinkan, kita dawamkan sampai dengan 12 jumlahnya, Allah membangun rumah di surga sana. Apa wis hebat. Nah ini pengertian-pengertian ini hanya kita dapatkan dalam kita kajian. Nah, ini apa itu? Bagi yang sholat
Jadi illa liya'budun yang khusus tadi. Kemudian bagi untuk apa? Yang lain lagi misalnya untuk yang haji. Haji itu man istata'a ilaihi sabila, mereka yang betul-betul mampu. Mampu itu ya segala-galanya. Mampu biayanya, mampu kesehatannya, mampu keamanannya. Ini termasuk juga. Itu sampai pada waktu Rasulullah itu ada sahabat yang bertanya, ya Allah, ya Rasulullah, saya itu orang yang tidak punya, saya orang miskin. Mereka yang kaya bisa haji, aku raiso. Piye itu? Ada solusi. Rasulullah memberikan solusi. Piye carane bisa seperti haji dan umrah, seperti orang kaya itu? Rasulullah memberikan solusi. Apa solusinya? Datang ke masjid pada waktu sholat subuh, dari rumah ke masjid, jalan kaki, wudhunya dari rumah, dan wudhunya itu sempurna. Lah kata sempurna itu bagaimana? Monggo kita ngaji khusus wudhu. Ngaji khusus wudhu yang sempurna, sing kepenak iki piye? Tur wudhu aja kesusu. Dan kalau punya pakai keran air ledeng, ojo banter-banter volumenya untuk apa? Mengalirnya. Sedang saja sehingga nikmat. Kenapa? Aliran air itu mengarah, mengaturkan atau juga membuat apa? Imajinasi kalau cepat ya wudhunya cepat. Tapi kalau diri itu enak itu. Jadi ada balan. Ora kesusu. Nah ini begitu. Jadi kalau dari rumah sudah wudhu sempurna, jalan kaki ke masjid. Padahal jalannya itu kalau sudah sempurna semacam itu, jalan kaki itu sudah sempurna itu nyuwun sewu apa? Dari di dalam kuku kan bersinar. Wah iki ya nak wong Islam ora percaya, kalau ndak imannya ndak kuat ya ora percaya sebenarnya. Ndak iya toh. Kapan bisa nanti pada hari kiamat kan gitu. Jadi kalau wudhunya sempurna itu di bawah kuku-kuku ini akan sampai bersinar, sampai apa yang namanya didatnya. Kemudian jalan ke masjid, sholat qobliyah masjid, kemudian sholat subuh berjamaah. Nah, tadi, kemudian di sini ada kajian. Setelah itu selesai kajian atau ngaji atau dengan apa saja, pokoknya aktivitas jidid atau doa atau zikir, yaitu syuruf, kita sholat 2 rakaat. Makanya dia mengatakan antara syuruf dengan duha itu beda. Sering ada mengatakan sama itu, ora beda. Jadi syuruf antara terbit matahari sampai masuk pada waktu duha, yaitu syuruk, isyraq gitu. Nah setelah itu baru duha. Duha yang paling bagus kapan? Duha yang paling bagus menjelang pada mau akan duhur. Itu yang paling bagus itu. Padahal Pak Ramadan di mana? Tawaf yang paling bagus ya jam 12 siang itu tawaf yang paling bagus itu. Karena panasnya tenanan itu. Jadi ini jam 9 ya boleh wong waktunya itu setelah nak cara wong desa ki anggere matahari sak genter wis kena entuk salat duha sampai pada menjelang zuhur. Nah ini pada orang yang tidak punya tadi sudah berangkat dari rumah, wudhu dengan bagus dan sempurna, jalan kaki sampai masjid mendengarkan pengajian atau zikir setelah suruh sholat isra, kemudian itulah bisa menyamai haji dan umroh tamatan sempurna kan gitu. Ini bagi orang yang tidak punya. Sing sugih manis tatu ila sabila ini tadi. Ada jalan ini.
Itu yang kedua. Kemudian yang kaya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang kaya itu bagaimana? Orang-orang yang kaya itu juga bisa apa? Bersedekah, bersedekah. Makanya untuk menguatkan iman kita, kalau punya harta kita sedekahkan. Imam Syafi'i mengatakan, atau Imam Ghazali itu tidak salah itu, mana hartamu yang kamu miliki, hartamu yang hakiki atau hartamu yang betul-betul yang mana? Hartamu yang kamu miliki, harta yang betul-betul adalah harta yang kamu sedekahkan. Ini. Makanya kalau orang sudah meninggal dunia, itu kira-kira nak orang ning alam dunia, orang atau sedekah itu hanya minta pulang, dikembalikan ke dunia. Ya Allah, mbok kula diurepe malih, kula tak ning alam dunia tak sedekah. Tidak akan sholat, tapi tak akan sedekah. Kenapa? Nilai sedekah itu sangat-sangat tinggi sekali. Tutu saya itu ngasih guyon, mbah, nak pelit kuwi kuburannya sempit. Lho kok iso li aku. Mbah nak pelit kuburannya sempit. Kalau saya minta, mbah kong nyuwun ese ya mboten ora entuk. Oh pelit berarti kuburanmu sempit ini. Ini mbah entuk saka ngendi iki? Ini. Illa liya'budun, disitulahnya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya bersedekahlah dengan hartamu yang kamu miliki. Yang berlebihnya bagaimana? Banyak sekali upaya-upaya untuk bisa memanfaatkan pada orang lain. Karena apa? Intinya adalah manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini. Jadi kalau kita sudah sebagai makhluk Allah, Allah sebagai sebagai khaliknya, apa yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa betul-betul kita laksanakan. Puasa misalnya, puasa wajib kita tambah dengan puasa-puasa yang sunnah, Senin, Kamis, Yaumul Bid, atau puasa yang lain. Sehingga apa? Ada yang mahdhah, ada yang khairu mahdhah. Ini yang wajib, ini ada yang tambahan. Nah, kan gitu. Nak cara aku dhisik ngaji ning pondok kuwi, nak kowe salat mbok tambah salat sunat kuwi kanggo tembel yang mbak menawa salat-salatmu wajib iki padha bolong-bolong kowe. Iki cetane kiai ngono dhisik. Jadi salatmu sunah kuwi iso nembel salat wajib mbak menawa salatmu iki bolong-bolong. Bahasanya sederhana banget itu. Tapi kalau dirasakan itu akan apa? Menambah ghirah, menambah cara ibadah kita. Illa liya'budun, betul-betul akan apa? Ada apa ya? Endogen apa? Kemampuan yang sangat-sangat kuat dalam diri kita. Nah, kemampuan yang kuat ini didorong beberapa macam untuk bisa mengat ke sana. Mungkin diajak, mungkin dorongan diri sendiri, mungkin membaca apa di YouTube dan sebagainya. Ini akan menguatkan, penguatan di situ letaknya. Nah, oleh karena itu para ibu dan bapak yang berbahagia, mari kita upayakan, kita usahakan bagaimana supaya hidup kita itu betul-betul manfaatnya sangat-sangat besar sekali. Ini saling tolong menolong, saling bantu membantu. Ini kalau kita terapkan di kehidupan masyarakat, ini apa termasuk apa? Ibadah yang ammah, yang secara umum. Jadi sesama manusia dituntut juga.
kepada Allah illa liya'budun, termasuk juga terhadap sesama manusia pun juga ada tuntutannya. Supaya apa? Kalau dengan sesama manusia itu ada balan yang bagus, dengan tidak ada rasa apa-apa, itu nikmat kok. Jadi ada apa? Tidak ada rasa dengki, iri dan sebagainya, itu nikmat. Sehingga apa? Pikiran kita dan hati kita tidak terbelenggu. Lah kalau kita sesama manusia tidak acara media sosialnya kurang, amahnya pun juga kurang, apalagi ada detik-detik yang kurang bagus, ini tidak merasakan kenikmatan dan yang ada malah kegundahan hati, rasa tidak nyaman. Kira-kira ana masalah karo kancane karo tanggane ketemu ya ora enak. Berapa? Pikirannya, hatinya terbelenggu. Kalau sudah terbelenggu semacam itu tidak nikmat dan tidak nyaman. Makanya bebas. Ibadah kepada Allah pun juga ikhlas. Kalau ibadah kepada Allah ikhlas, sesama manusia pun juga akan bisa merasakan balannya dan imbasnya. Ini harapannya semacam itu. Jadi firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, digabungkan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, akan balan, nyambung. Namun kebalikannya, ini laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ini harus kita apa? Kita hindari. Jadi kalau kamu tidak berlaku sebagai jelegere menungso, jelegere menungso apa ya menungso yang paripurna, yang bagaimana imannya yang kuat, sabar tadi dan sebagainya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kalau sudah tidak seperti manusia akan dibalik asfala safil, ini menjadi makhluk atau menjadi titah, menjadi manusia yang sangat-sangat hina. Tinggal kita pilih. Makanya dunia ini adalah apa? Jodoh jinodoh. Ada pagi, sudah Rabu, ada petang, ada laki-laki, ada perempuan dan lain sebagainya. Mungkin kami sampaikan kurang ada manfaatnya, kami menyaksikan kurang ada kekurangannya, mohon maaf. Yang intinya adalah apa? Kita pegang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Moga-moga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.